Senang sekali rasanya kalian telah bergabung bersama kami di SMA Singkar Lulus tahun ajaran 2020-2021 ini. Walaupun karena adanya pembatasan sosial ini, karena akibat pandemi COVID-19 ini kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, namun kami pihak sekolah tetap mengusahakan yang terbaik bagi pendidikan kalian, khususnya dalam kegiatan FLS ini. Perkenalkan, nama Ibu Rosalia Gidimantari, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA Singkar Lulus untuk tahun ajaran ini. Dalam kegiatan FLS ini, Ibu akan menjelaskan mengenai tata tertib di SMA Singkar Lulus. Anak-anak sekalian pasti tahu kan mengenai negara-negara maju di dunia ini. Salah satu contohnya yaitu Jepang dan juga negara tetangga kita Singapura. Nah, pernahkah kalian berpikir jika ternyata orang-orang atau warga negara di sebuah negara maju itu mempunyai kebiasaan tertib dan disiplin dalam memajukan negara mereka? Contoh konkretnya di negara-negara tersebut jarang sekali terjadi kecelakaan lalu lintas. Terus kemudian orang-orang yang mempunyai kebiasaan tertib, berdisiplin di jalan raya, kemudian buang sampah pada tempatnya dan masih lain sebagainya. Nah, karena kebiasaan hidup tertib dan disiplin itulah negara-negara tersebut bisa semakin maju. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tata tertib di SMA Singkar Lulus. Tata tertib siswa SMA Singkar Lulus Bengkulu tahun ajaran 2020-2021. Ketertiban berarti kondisi dinamis yang menimbulkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dalam tata hidup bersama sebagai makhluk Tuhan. Ketertiban sekolah dituangkan dalam tata tertib peserta didik dan disusun secara operasional untuk mengatur sikap dan tingkah laku peserta didik di sekolah. Tata tertib sekolah adalah aturan-aturan yang harus dan wajib ditaati agar proses kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik dan bertujuan agar peserta didik dapat memperoleh prestasi belajar yang maksimal. Yang pertama, kehadiran peserta didik. Siswa sudah hadir di sekolah sebelum pukul 7 waktu Indonesia Barat, jadi jam 7 pagi siswa sudah hadir di sekolah. Bel berbunyi pukul 6.55 waktu Indonesia Barat atau jam 7 kurang 5, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jika terlambat masuk jam pertama, ada tugas atau sanksi dari guru piket. Jika terlambat masuk setelah istirahat, ada tugas atau sanksi dari guru yang mengajar. Jadi setelah tanda bel masuk istirahat selesai, kalian langsung cepat kembali ke kelas. Terlambat masuk jam pertama lebih dari 3 kali dalam 1 bulan, orang tua atau wali akan dipanggil oleh wali kelas atau guru BK. Bagi siswa-siswi yang tidak hadir ke sekolah karena sakit atau ada kepentingan yang mendesak, harus memberikan informasi kepada sekolah atau wali kelas melalui telepon atau surat keterangan sakit dari dokter atau surat izin. Jika tidak ada, maka dianggap alfa. Jika terjadi alfa 1 kali, maka wali kelas atau guru BK akan menginformasikan ketidakhadiran tersebut kepada orang tua atau wali siswa. Jika terjadi alfa sampai 3 kali dalam 1 bulan, maka pihak sekolah akan memanggil orang tua atau wali. Tidak terlambat mengikuti upacara bendera. Upacara itu dilaksanakan pada hari Senin di minggu pertama setiap bulan dan pada hari besar nasional. Kemudian, wajib hadir dan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Untuk pakaian seragam peserta didik. Hari Senin sampai Selasa. Untuk putra, kemeja putih, celana panjang abu-abu, dan dasi. Ikat pinggang hitam, sepatu hitam. Khusus nanti waktu upacara wajib memakai topi. Untuk putri, kemeja putih, rok abu-abu menutupi tempurung lutut, dan dasi. Sama khusus upacara memakai topi. Biasanya kalau perempuan rambutnya diikat, kemudian kaos kakinya harus panjang, mendekati lutut, kemudian sepatunya hitam dan kaos kakinya ada logo Tarakan hitam. Untuk hari Rabu sampai Kamis, untuk yang putra, kemeja kotak-kotak ada lambang Tarakan hitam dan celana panjang putih. Untuk yang putri, kemeja putih ada lambang Tarakan hitam dan rok kotak-kotak. Sepatunya boleh putih polos atau hitam polos.
Untuk hari Jumat, untuk putra, kemeja batik, celana coklat. Untuk putri, kemeja batik, rok coklat. Untuk hari Jumat, kemeja boleh dikeluarkan. Modelnya cantik dan ganteng ya. Nanti kalian juga kalau sudah masuk sekolah pakai seragam, yang putra pasti tambah ganteng, yang putri pasti tambah cantik. Untuk ukuran seragam, untuk kemeja longgar tidak ketat. Untuk celana putra, celana panjang, modelnya standar, longgar, tidak model pensil ataupun cut break. Untuk perempuan, roknya panjang, menutupi tempurung lutut dan tidak ketat. Pemakaian seragam kemeja harus dimasukkan kecuali kemeja batik. Kemudian memakai ikat pinggang berwarna hitam polos. Kemudian peserta didik wajib memakai kaos dalam berwarna putih polos. Putra dan putri wajib memakai kaos dalam berwarna putih polos. Pada waktu pelajaran olahraga, peserta didik wajib mengenakan pakaian olahraga yang ditentukan. Tidak boleh pakai baju futsal ataupun seragam olahraga yang lain. Wajib pakai seragam olahraga sekolah. Untuk putri, kaos kaki putih panjang di bawah lutut. Khusus untuk hari Senin dan Selasa, kaos kakinya berlogo Tarak Wanita. Untuk sepatu, Senin sampai Selasa, sepatu kets warnanya dominan hitam seperti ini. Untuk Rabu sampai Jumat, sepatu ketsnya boleh hitam ataupun putih, ya, bebas. Kemudian untuk penampilan, untuk putri tidak memakai make up dan perhiasan yang berlebihan, tidak memakai cat kuku, kemudian potongan rambut standar atau wajar dan tidak memakai cat rambut. Tidak bertato dan bertindik di bagian badan manapun dan atau memakai antik untuk yang putra. Kemudian sikap dan perilaku. Yang pertama, tidak mengintimidasi atau mengancam sesama siswa, guru, karyawan, dan kepala sekolah di dalam dan di luar sekolah maupun di media sosial. Tidak melecehkan sesama siswa, guru, karyawan, dan kepala sekolah di dalam maupun di luar sekolah. Tidak membuat onar atau percecokan yang dapat menimbulkan permusuhan di dalam dan di luar sekolah maupun di media sosial. Tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh terhadap sesama siswa, guru, karyawan, dan kepala sekolah di dalam dan di luar sekolah maupun di media sosial. Tidak menganiaya, mengeroyok sesama siswa, guru, karyawan, dan kepala sekolah di dalam maupun di luar sekolah. Tidak mencuri atau mengambil barang orang lain di dalam maupun di luar sekolah. Tidak memalak atau meminta sesuatu secara paksa kepada sesama siswa di dalam maupun di luar sekolah. Tidak berpacaran secara berlebihan di lingkungan sekolah. Boleh berpacaran, Bu, boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Jangan anggap dunia milik berdua. Kemana selalu berdua, bergandengan tangan, duduk mojok di pojokan sekolah, ya, itu tidak boleh. Boleh pacaran, tapi tidak boleh berlebihan. Kemudian tidak menghilangkan harta benda milik sesama siswa, guru, karyawan, ataupun sekolah. Kemudian untuk sikap dan perilaku. Tidak mencemarkan nama baik sesama siswa, guru, karyawan, dan kepala sekolah dengan menyebarkan berita bohong di dalam dan di luar sekolah maupun di media sosial. Tidak melakukan kegiatan yang melanggar norma susila baik di dalam maupun di luar sekolah yang dapat mencemarkan nama baik sekolah. Tidak menerima tamu tanpa seizin guru piket atau kepala sekolah. Untuk yang warna merah ini, tidak menikah dan atau ketahuan hamil untuk putri dan berbuat asusila. Khusus untuk pelanggaran poin ini, siswa yang bersangkutan akan dikembalikan kepada orang tua atau dikeluarkan. Untuk ketertiban yang pertama, membuang sampah pada tempat sampah yang tersedia sesuai dengan jenis-jenisnya. Yang kedua, tidak coret-coret meja, kursi, dan dinding, ataupun merusak sarana prasarana sekolah. Yang ketiga, tidak merokok di lingkungan sekolah atau di luar sekolah
dengan memakai seragam ataupun atribut sekolah. Yang keempat, tidak membawa dan menggunakan senjata tajam, konsumsi minuman keras, atau narkoba di lingkungan sekolah atau di luar sekolah dengan memakai seragam ataupun atribut sekolah. Untuk pelanggaran poin 4, siswa yang bersangkutan akan dikembalikan kepada orang tua atau dikeluarkan. Untuk ketertiban yang berikutnya, tidak membawa barang atau buku atau flash disk yang berbau pornografi. Tidak makan atau minum di kelas saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. HP wajib dititipkan pada guru piket kecuali memang diminta oleh guru untuk pembelajaran. Knalpot motor standar, pakai helm tidak kebut-kebutan bagi siswa yang membawa kendaraan bermotor. Tidak boleh di mall atau tempat hiburan atau penyewaan game, diskotik dan sejenisnya masih memakai seragam sekolah. Untuk pelanggaran tata tertib. Yang pertama, sanksi umum. Pertama, ada teguran lisan secara langsung. Yang kedua, teguran tertulis. Yang ketiga, mengerjakan tugas khusus. Yang keempat, dipulangkan melebihi waktu belajar. Yang kelima, diskorsing. Dan yang keenam, terakhir dikeluarkan dari sekolah. Untuk sanksi jika ketahuan membawa HP di kelas. Sekali tertangkap razia, 1 minggu HP ditahan. 2 kali tertangkap razia, 2 minggu HP ditahan. 3 kali tertangkap razia, 1 bulan HP ditahan. Untuk mekanisme penanganan kasus siswa, yang pertama, setiap guru atau pegawai yang telah melakukan peringatan secara lisan dan penindakan langsung terhadap siswa, segera melaporkan kepada wali kelas atau guru BK berkaitan dengan pelanggaran tata tertib siswa yang dilakukan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Peringatan secara tertulis diberikan oleh sekolah, dilengkapi dengan data pelanggaran yang telah dilakukan oleh siswa berdasarkan laporan dari guru BK. Pemanggilan orang tua atau wali peserta didik yang melakukan pelanggaran dilakukan oleh guru BK dan atau wali kelas dan atau wakasis serta diketahui oleh kepala sekolah. Dalam hal sanksi berat dan sangat berat, siswa dikembalikan kepada orang tua atau wali dan dikeluarkan dari sekolah setelah melalui rapat Dewan Guru. Mengutip dari Bunda Elizabeth Gurtes 53. Dengan kesabaran dan susah payah, kami terus bekerja dengan keinginan untuk maju. Ya, maju. Anak-anak yang terkasih, sekolah yang tertib akan menciptakan proses pembelajaran yang baik. Dengan terciptanya suasana disiplin dan tertib di sekolah, peserta didik akan lebih memahami bahwa tujuan hidup tertib dan disiplin secara lebih luas adalah demi kemajuan dan kedamaian hidup bersama. Nah, demikianlah tata tertib dan tata krama di SMA Singkarulus ini. Alasan kenapa banyak sekali orang gagal mendapatkan apa yang dia inginkan dalam hidup itu adalah karena dia tidak disiplin dan tertib dalam hidupnya. Semua rencana dan tanggung jawab dan beban tidak akan bisa selesai dengan baik tanpa kedisiplinan. Maka dari itu, kalau kamu disiplin dan tertib terhadap aturan, kamu pasti bisa menyelesaikan semuanya dengan tepat. Kalian masih muda, harus punya visi dalam hidup. Apapun yang kalian lakukan, jangan sampai tidak kamu pikirkan dulu bagaimana dampaknya. Kalian adalah masa depan negara Indonesia. Jadilah anak muda yang terus berkarya secara positif dan berkarakter Tarakanita. Oke, sampai jumpa, sampai ketemu di SMA Singkarulus. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat Tarakanita. Yes!